Para bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kajian fikih memasuki bab tentang hal-hal yang mewajibkan kita mandi. Tentu kita sebagai orang Islam sudah tahu semuanya, jadi sifatnya hanya pendalaman, mengulang kembali. Mudah-mudahan dengan pengulangan ini bisa menghilangkan keraguan-raguan yang selama ini ada dalam diri kita. Di samping itu, barangkali mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ajarkan ke putra-putri kita. Pasal yang menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Hal-hal yang mewajibkan mandi bagi laki-laki dan perempuan sitatun itu ada 6, baik yang khusus laki-laki maupun yang khusus perempuan. Dari 6 itu ada 3 hal yang mewajibkan seseorang itu mandi, dan 3 hal itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Apa saja? Yang pertama, masuknya hasyafah ke farji. Ya, nanti saya jelaskan apa hasyafah itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wa khurujul mani, keluarnya mani. Dan dalam perspektif fikih, mani itu, maksud yang keluar mani itu bukan hanya bagi laki-laki, karena yang perempuan juga mengeluarkan mani. Nah, dalam bahasa kita sehari-hari seolah-olah yang mengeluarkan mani hanya laki-laki, yang dikenal dengan istilah sperma. Kalau sperma itu ya laki-laki, tapi kalau mani itu baik laki-laki maupun perempuan semuanya mengeluarkan mani. Jadi yang pertama adalah dukhulul hasyafah. Jadi masuknya alat kelamin laki-laki fil farji, dalam kemaluan perempuan. Dan masuknya sebatas apa, nanti ada penjelasannya. Yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Kemudian yang ketiga wal mautu, yang ketiga adalah mati. Maka mati itu wajib mandi, tapi yang berkewajiban adalah yang hidup. Gak mungkin orang mati mandi sendiri. Nah, ketiga-tiganya ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian sisanya 3-nya itu khusus untuk perempuan. Kemudian 3 yang khusus perempuan itu haid. Yang kedua nifas. Kemudian yang ketiga wiladah. Nah, ibu-ibu, mohon maaf, wiladah paham ibu ya? Kalau haid kan sudah biasa, kalau nifas juga biasa, kalau wiladah paham. Nah, nanti mudah-mudahan nyampe. Kalau tidak nyampe berarti pertemuan yang akan datang. Jadi ini membahas masalah kalimatnya. Ghuslu apa ghuslu? Pakai dhammah, pakai fathah biasanya. Pakai dhammah Pak ya. Nawaitul ghuslah. Karena itu disandarkan kepada sabab. Jadi niatnya kalau ternyata selama ini pakai ghuslu, pakai fathah diubah. Nawaitul ghuslah, pakai dhammah. Nah. Jadi nawaitul ghuslah pakai dhammah. Nawaitul ghuslah li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Jadi yang pertama tadi dukhulul hasyafah fil farji. Bagaimana batasannya sehingga kelamin laki-laki masuk kepada kelamin perempuan itu yang mewajibkan mandi, itu batasannya mana? Sebelumnya mohon maaf, ini bicara ilmu bukan bicara jorok. Jadi harus jelas Pak. Kalau tidak jelas nanti bisa salah paham. Jadi dukhulul hasyafah,
Yang pertama harus tahu hasyafah itu apa. Hasyafah itu bagian kelamin laki-laki yang apa istilahnya, yang kayak helm, kepalanya ya, itu hasyafah. Jadi apabila hasyafah, paham ya hasyafah itu apa ya. Untuk selanjutnya saya pakai bahasa hasyafah biar tidak terlalu vulgar. Jadi yang mewajibkan mandi apabila hasyafah itu seluruh bagian hasyafah itu masuk. Kalau hanya yang hasyafah itu masuk separuh misalnya, belum wajib mandi, Pak. Jadi kalau itu masuk semua sampai leged itu, baru itu wajib mandi. Wa intolat, walaupun misalnya panjang. Mohon maaf, mungkin kejadian luar biasa, ada seseorang yang sejak lahir misalnya ternyata hasyafahnya itu panjang, tidak seperti ukuran biasanya, tidak seperti ukuran normal. Maka ketentuannya wajib mandi apabila kulluha, apabila semuanya masuk, itu baru wajib mandi. Dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan. Kalau hasyafahnya itu ada, yang lain-lain tidak dipertimbangkan, hal yang lain selain dari kepala tadi itu. Pokoknya ketentuannya hasyafah itu. Dan kalau misalnya mohon maaf, secara bawaan lahir ternyata nggak ada hasyafahnya, atau karena kecelakaan sehingga hasyafahnya harus dipotong, mungkin Mbak, mungkin enggak ya? Mungkin, artinya orang laki-laki yang terputus hasyafahnya mungkin masih hidup, karena itu tidak berhubungan langsung dengan nyawa. Nah, kalau jantung kan enggak mungkin Bapak-bapak. Tapi kalau hasyafah misalnya terputus, entah karena bawaan lahir atau karena hasil rekayasa medis misalnya, ternyata hasyafahnya hilang, hasyafahnya, kepalanya nggak ada, maka cara ngukurnya dengan diperkirakan kira-kira masuknya sebesar hasyafah, itu baru wajib mandi. Nah, masuknya kemana? Fil farji. Farji itu makna asalnya kemaluan, Pak. Dan kemaluan itu ada dua, baik yang di depan maupun yang belakang. Ya. Jadi apabila hasyafah itu masuk fi ayyi farjin kana, masuk ke kemaluan apa saja, ubulam ro'atin, kemaluan farjinya perempuan yang dari depan misalnya, au tuburahuma, atau dubur. Jadi kubul itu depan, dubur itu belakang, baik kemaluan yang di depan maupun kemaluan yang di belakang. Mohon maaf, ini bukan, saya jelaskan, bukan bermakna suami istri boleh melakukan dari belakang. Ya, itu bukan tempatnya, tidak boleh, Pak. Tapi kalau misalnya terjadi masuk dari kemaluan yang di belakang dan hasyafahnya masuk semua, wajib mandi. Kalau nggak mandi sholatnya nggak sah. Nyentuh Quran dosa, bukan dapat pahala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Aisyah, qala, bersabda, idzal taqal khitanani, apabila bertemu dua khitan. Apa khitan? Alat kelamin, dua alat kelamin. Au massal khitanu al khitana wajabal ghuslu,
Kata Rasulullah, apabila bertemu dua khitan, baik itu khitan pada khitan sama-sama khitan laki-laki ataupun laki-laki dan perempuan ataupun sebaliknya, pokoknya bertemu dua khitan, dua kemaluan, au masal khitanu al khitana wajib al-ghuslu, maka wajib mandi. Fa'altuhu, kata Sayyidah Aisyah, fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna, dan aku melakukan bersama Rasulullah. Faghtasalna, maka kami mandi. Itu dalilnya. Batasan bagi masuknya di alat kelamin perempuan sedalam apa? Apabila masuk sampai ke lubangnya farji, Pak. Jadi kalau hanya, mohon maaf, kalau hanya di luar, hanya di tempat yang wajib dibersihkan pada saat istinja, aduh, cereng pajak vulgar, ada masih bingung saya jelasakin. Mohon maaf, perempuan itu kan ada bibirnya. Kalau masuknya hanya di dalam bibir itu dan tidak sampai menyentuh lubang tempat kencing atau tempat jalannya bayi kalau lahir, maka belum wajib mandi. Yang wajib mandi itu apabila hasyafah itu masuk semua ke jalan lahirnya bayi. Paham Mbak ya? Nah, kalau bagian di luar itu belum wajib mandi. Belum wajib mandi.